Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Surya Kusuma dan kita lanjut lagi di Helmet Talk. Nah, ini kemarin gue sempat lihat beberapa komen ya di channel-channel yang lain dan ternyata cukup banyak yang request ya sebenarnya. Salah satunya juga ada komentar dari salah satu viewers di channel ini untuk ngebahas helm JPN Kyo 7 atau Kyoshi sebenarnya sih ya. Jadi untuk si helm ini, si JPN ini kan populernya sebenarnya helm-helm bogo ya. Helm bogo atau helm-helm half face yang di 200 ribuan gitu ya 300 ribuan. Dan sebenarnya untuk helm ini juga dia harganya ya di 300 ribuan juga sih gitu ya. Nah, lebih tepatnya di sekitar 380 ribu. Dan di sini kita ada barangnya langsung. Nah, sebenarnya ini udah cukup lama gue megang helm ini. Pasti gitu sih. Jadi gue tuh nggak pernah misalkan mau nge-review helm gitu ya, jadi nggak pernah ada kayak unboxing, karena salah satunya juga ya gue pengen langsung aja test drive gitu ya, terus gue bikin catatan juga evaluasi si helm ini dan test drive juga. Jadi ya gue fokus ke si helmnya ya. Kita langsung ke overallnya dulu nih. Sebenarnya JPN itu mereka sebenarnya ada ya helm full face sebelumnya itu, tapi emang desainnya cukup jadul gitu ya. Dan alhamdulillahnya JPN akhirnya memutuskan untuk join the bandwagon untuk bikin helm yang kekinian. Bisa kita lihat dari desainnya. Ini 100% kekinian dan teman-teman juga yang ngelihat sekilas pasti udah tahu ya ini dari inspirasinya dari helm apa aja. Nah, pertama kita lihat dari shell-nya dulu ya. Shell-nya ini dia bahannya ABS termoplastik dan untuk overall cat-nya ini tergolong rapih. Bukan tergolong sih. Kalau bisa dibilang ini rapih loh. Walaupun memang ada beberapa titik ini juga sebenarnya ada kayak kotor gitu, itu pun karena pas di boxnya itu dia ada kayak semacam perekat ya, bukan selotip sih gitu, tapi kayak ya sejenis selotip gitu, jadi ada bercak dari situ. Tapi overall untuk paintnya itu bagus. Nah, untuk secara bahannya termoplastik ya, kayak ini memang nggak kerasa solid banget sih, nggak ya. Tapi ya untuk di harga 300 ribuan ini proper untuk helm half face, full face. Di sini kita ada logo JPN helmetnya juga, ya. Yang menurut gue ini cukup proporsional, nggak kegedean, ya, nggak kekecilan juga, dan ini nggak ada cat bleber atau gimana. Ini rapi banget untuk brandingnya. Terus di belakangnya juga dia ada brand JPN, ini agak gede ya, tapi ini masih oke sih secara estetika dan desain. Terus ada tulisan Kyo 7. Nah, tadi gue bilang kan, ini helmnya namanya Kyo 7 atau Kyoshi. Sebenarnya ini bisa disebut Shi. Karena kalau di bahasa Jepang 7 itu Shi. Ada dua, Shi atau Nana. Makanya sebenarnya bisa, gue sih lebih suka manggilnya ya Kyoshi. Tapi gue nggak pengen bikin bingung juga, soalnya kalau JPN Kyoshi itu kan yang half face-nya gitu. Jadi ya Kyo 7 aja ya. Nah, kalau Kyo Nana agak lucu juga sih sebenarnya. Jadi ingat salah satu hero di Mobile Legends si Nana. Terus di sini ada stiker JPN original product QC, kayak stikernya rapi dan ada ukurannya di sini L ya. Ini ada tulisan kecil sebenarnya. Apa ya tulisannya ini? Ini agak susah. Asli kecil banget tulisannya. Terus kayak untuk karet list bawahnya ini ingetin gue sebenarnya kayak review yang kemarin ya, si Jitsu. Kayak dimana di sini juga dia ada emboss di karetnya JPN helmet. Nah, gue jujur sebenarnya nggak begitu hafal ya untuk si merek JPN ini, tapi ngelihat kualitas yang si JPN Kyo 7 ini mungkin bisa masuk ke kategori yang perkembangan yang sangat bagus ya. Nah, itu untuk shell-nya. Nah, terus kita lanjut ke bagian depan dan masuk ke ventilasi juga nih. Nah, di ventilasi depan, pertama kita ada di mouth vent yang wow. Ini asli gede banget ya. Ini agak ngingetin gua ke Aero Corner ya, yang baru itu di sekitaran 2. Ya, dia mirip-mirip sama range-nya Valor. Nah, dia kayak gini. Ini desainnya ini cukup menarik sih gitu. Cuman salah satu halnya ya emang aliran udara dari si mouth vent-nya ini gacor habis. Jadi kalau jalan tuh nggak akan ada namanya pengep ya. Cuman yang disayangkan si gue expect-nya sih dia ada ini ya, ada bisa buat dibuka tutup gitu. Tapi ternyata nggak. Jadi di belakangnya ini dia nggak ada opsi untuk buka tutupnya. Jadi mau kondisi kering maupun basah alias hujan itu ya dia tetap aja bakal kebuka. Dan kemarin pas gue test ride pas hujan pun air masuk. Ya air masuknya nggak banyak banget sih gitu, cuman kerasa gitu. Tiba-tiba di mulut tuh kok ada
di bibir itu ada air gitu ya. Mungkin ya masukannya bisa nanti untuk kedepannya, mungkin untuk seri selanjutnya itu bisa ada penutup ya. Tuh terus, nah di sini aliran udara full ke mulut ya, jadi nggak ada yang ke visor. Nah nanti kita bahas untuk bagian visornya. Nah dari mouth fan kita ke atas, di sini ada top fan. Nah yang gue suka dari helm ini adalah ya dia ventilasinya works ya, jadi ini bukan gimmick, jadi emang ada lubangnya, dan lubangnya bisa dibilang ya dia cukup besar ya, tapi dia intake-nya tuh ya ke bawah, ini ada ke kiri sama ke kanannya, tapi kalau ke kiri ke kanan itu dia enggak sih, dia malah ke ya keluar ke belakang, mungkin untuk aerodinamis, who knows. Nah tapi sini emang ada lubangnya, dan gue kemarin cek sekilas di IPS-nya juga ada lubangnya, dan ketika di bawah jalan itu sip sih, maksudnya emang kerasa ya ada udara masuk gitu ya, walaupun untuk channelingnya ya nggak sebagus itu. Jadi ya intinya sih udara masuk aja gitu. Itu untuk ventilasi atas, yang desainnya ngingetin gua ke Aerovalor, ALV juga mirip ya kalau nggak salah. Yang ujung-ujungnya adalah dia ke Aerovalor sebenarnya acuannya. Tapi ya ini untuk ventilasinya works. Jadi buat teman-teman yang mau ngangkut si JPN Q7 ini pasti bakal ngerasa ada angin masuk. Walaupun ya nggak bagus-bagus amat ya, tapi at least dia ada angin masuk. Terus angin masuk itu keluar kemana? Nah keluar dari belakang. Sekalian kita ngebahas si exhaust, kita bahas juga desain spoilernya. Yang jujur ini agak ngingetin gue ke KYT Striker ini. Nah terutama dari dua exhaust yang ada di posisi di sini. Ini KYT Striker banget ya. Dan udara dari depan itu dia langsung keluar dari sini ya. Muter di dalam dulu, ada yang ke atas IPS, dan dia exitnya di sini. Apakah berisik? Ya suara angin ada, tapi buat gua sih standarnya ya ini nggak terlalu berisik ya kalau untuk udara yang dari atas. Jadi nggak ada bunyi yang siulan-siulan itu, nggak ada. Surprisingly ya, oke, walaupun channeling di IPS-nya dia nggak terlalu bagus. Dan itulah ventilasinya. Sekarang kita lanjut ke bagian visor. Visornya bisa dilihat dari si ratchetnya, ini exactly the same kayak ALV ya, si Genesis itu. Terus ini sebenarnya salah satu yang paling umum kayaknya di helm range 300.000, terutama yang desain kekinian, yang dimana ya untuk sistem ratchetnya ini adopsi dari KYT sebenarnya. Suomi lah ya. Suomi turun ke KYT, terus pabrikan yang di kita itu ngacu ke si KYT juga gitu. Dan misalkan ini dipakai juga ya harusnya sih ada perjanjian ya gitu ya, mungkin untuk penggunaan si ratchet yang mirip ini. Nah, untuk ratchetnya dia bautnya plus ya, ada tiga baut plus, dan di sini yang pengen gue highlight sebenarnya lebih ke visornya sih. Nah, mungkin salah satu yang harus dikembangin, mungkin ya harus dikoreksi. Soalnya kalau kita pakai helm ini pas yang bolong gitu ya, bener-bener nggak ada awan, terus matahari pokoknya nancep banget lah gitu ya ke arah wajah atau muka kita, itu teman-teman harus siap-siap kepanasan. Gua nggak tahu nih kalau yang iridium ya, harusnya sih yang iridium nggak sepanas itu, soalnya dia ada lapisan iridium yang pasti meredam cahaya matahari. Cuman kalau untuk yang clear ini memang wah panas banget, asli itu nusuk banget ya. Yang konklusinya adalah si visornya ini dia nggak anti UV tuh, walaupun gue agak lupa dia suka ada stikernya ya, dan apakah dia ada tulisan anti UV-nya atau enggak. Tapi kalau misalkan interaksi sama cahaya mataharinya sebesar itu gitu, berarti dia mungkin ada anti UV-nya tapi nggak sebaik yang diekspektasikan. Nah poin kedua dari visornya adalah dia nggak anti scratch. Kalau misalkan anti scratch pun dia nggak terlalu bagus. Nah di sini gue pakai beberapa hari waktu itu, dan ya sempat ada ya kegores lah gitu, dan goresannya itu langsung jelas banget nih. Tapi nanti kalau di kamera nggak akan terlalu kelihatan, tapi sini ada goresan. Terus ada bekas juga, ini kena gesek sama si ini ya, si karet list yang di sini. Ini agak tajam sih dan agak keras ya si karet listnya ini gitu. Jadi ada baret di dalam, di luar juga ada baret. Nah jadi saran gua misalkan teman-teman yang pakai clear, kalau misalkan mau siang-siang mungkin pakai kacamata hitam karena ini single visor ya. Kalau misalkan pakai iridium mungkin nggak terlalu masalah karena ada lapisan iridiumnya. Terus poin ketiga, si visornya ini ringan banget. Sebenarnya gue suka sih, tapi kalau untuk secara safety emang kalau terlalu ringan juga ya rentan copot berarti. Dan pas gue coba gitu, gue jadi kepo juga. Kalau yang ringan-ringan ini kan jadi inget pista sebenarnya. Yang digituin helmnya dia langsung turun. Dan ternyata si JPN ini kalau misalkan kita pakai tenaga dikit nutupnya ya, tapi bukan bisa aja mungkin ya pas kita posisi gitu. Nah itu dia bisa nutup. Ya agak ngeri ya. Nah kita dia langsung ngunci sebenarnya. Oke, ringan banget. Tapi untuk harian sih gue jujur suka gitu ya. Karena nggak perlu effort buat bukanya. Jadi itu untuk poin visornya ya. Nah,
untuk kunciannya dia ada di tengah. Ini sebenarnya ingetin bener-bener pas kayak di helm si ALV Genesis ya. Itulah visornya. Nah, untuk visornya, nah ini poin plus mungkin ya. Helm sekarang yang ya range 300 ribuan itu kadang suka cuman ngasih helm iridium. Nah, gua jujur prefer ya misalkan mengasih iridium pun sebagai bonus aja gitu. Nah, ini ada clearnya, dan untuk iridium teman-teman juga bisa order helm ini langsung sama iridium gitu. Tapi cuma iridium aja. Harus, kalau gue sih tadi udah sempat nanya ke Istana Helmet, oke, dan mereka punya stok untuk iridiumnya. Jadi menurut gue sih saran dari gue ya beli yang clear, oke, terus baru ambil yang iridium gitu. Jadi misalkan emang jalan malam nggak terlalu ribet ya, masih harus ganti visor ya, tapi harus ini ya, apa namanya, kayak kalau misalkan nggak punya clearnya kan harus buka visor iridiumnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bagian dalam. Nah, bagian dalam kayak belum bongkar-bongkar, tapi ya di sini kita ada nose guard. Nose guardnya ini tipikal banget, gue inget di helm-helm kayaknya juga kayak gini, tapi di sini yang bikin unik ya dia ada emboss JPN-nya, yang ya bisa jadi pemanis sih, gue suka ini. Oke, terus di sini udah glasses fit, wearable glasses. Ini bukan stiker atau yang disangkutin di sini, dia dijahit ke si busa pipi. Nah, dan busanya tuh empuk ya. Tapi sekalian kita langsung ke fittingnya juga ya. Pas si busa, pas kita pakai itu, nah ini memang empuk ya. Terus untuk fitting juga cocok. Ini sebenarnya lebih ke semi oval ya, soalnya masih agak ada space dikit, tapi ini sebenarnya nyaman untuk fitting, terutama untuk orang Indonesia yang kepalanya round sampai semi oval. Oke. Cuman itu busanya, dia bahan si fabriknya itu dia panas ya. Nah, dan untuk keringat, misalkan keringetan itu cukup PR ya, karena kurang maksimal untuk penyerapan keringatnya. Tapi mungkin misalkan kalau di tempat-tempat dingin gitu, kayak Bandung gitu ya, kecuali macet sih, Bogor gitu ya, itu mungkin nggak begitu masalah ya. Nah, cuman ya emang gerah untuk si bahannya. Terus kita bahas ke sistem penguncinya. Nah, ini kelihatan ya, ini bisa gua tarik sampai di atas kayak gini. Ini udah pakai DD ring dan ini panjang banget. Dan satu hal yang teman-teman harus tahu, ketika pakai helm ini, gue inget banget, gue mau coba test drive hari pertama waktu itu, pas besoknya setelah helm ini sampai, dan pas gue mau pakai, gue sempet agak kesel dan bingung, karena kalau standarnya untuk DD ring itu kita masukin kan, nah kedua ringnya tarik sampai ujung, terus kita masukin ke satu ring ini. Nah, ini harus bener-bener pas ya. Nah, dari sininya harus dilihat kayak lurusnya kemana di sini. Nah, kadang dia suka nyangkut ke sini, jadi harap bersabar. Dia harus ngebiasain ya. Ya, walaupun dia ada di ring pada umum. Nah, udah ke sini, terus dia masuk ke sini. Nah, ini yang bikin gue bingung. Jadi ketika udah gini, gue tuh pertama itu nyari ke sebelah kiri, karena biasanya kan kalau di double D-ring ke sini gitu. Tapi pas gini kok nggak ada. Gue bingung, sampai udah agak ngambek-ngambek bentar. Gue cari ke sebelah kanan. Oh, ternyata kuncinya di sebelah kanan. Jadi bukan ke sini, karena pas ngelihat ke sininya juga kenapa klipnya di sebelah sini. Oh, ternyata kita kuncinya harus ke sebelah kanan. Nah, dan looknya ya emang agak ngegantel gini, karena ini asli panjang banget sih tali di D-ringnya. Tapi apakah dia ngunci? Ya, ngunci sih, really nice ya. Gitu. Jadi perhatiin ya, double D-ringnya. Nah, itu untuk fitting sama si ininya ya. Sistem double D-ringnya yang unik. Untuk penguncinya dia ada di strap sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Terus kita lanjut ke mana? Nah, oke, kita lanjut ke bagian dalam ya. Nah, ini bagian bawahnya. Kita bagian bawah dulu. Di sini kita udah ada chin curtain. Oke, jadi ini lumayan sih sebenarnya untuk nahan angin ya. Oke, ini bagian bawahnya. Untuk bahannya ini tuh sebenarnya ya, jadi ingat bahan-bahan ZX1 yang lama ya. Bukan yang lama sih, yang biasa. Di sini ada emboss JPN helmet. Oke, di bahan ininya. Nah, sekarang kita coba buka. Apakah susah atau enggak? Kayaknya ini dulu deh. Ya, segala helm sekarang pasti udah ini ya, udah knockdown. Tinggal ditarik. Nah, oh ini lucu ya, kayak kancingan apa sih buat jaket gitu ya. Tapi ya tetap optimal sih. Nah, ini ketebalannya gue belum ngukur sih gitu ya, tapi sekitar 2 sentian kalau nggak salah. Ya, cukup tebal dan nyaman. Kita buka yang satu lagi. Nah, ini gampang sih. Kayaknya bakal gampang banget, soalnya kalau kita perhatiin di sini nggak ada kuncian-kuncian yang kayak di kayet ya atau AGV gitu ya.
Kan biasanya suka ada kuncian sini nggak ada, makanya dia gampang, tinggal selipin aja. Ya, ada wearable glassesnya. Ini untuk pakai kacamata juga cukup nyaman ya, walaupun gagangnya agak ngambang sih. Tapi balik lagi ke tergantung orangnya. Nah, ini gampang nggak bukanya? Oh, gampang sih, karena balik lagi tinggal diselipin ya. Dan kita lihat di sini, sekarang kita coba bongkar si crown padnya. Gampang banget buka crown padnya. Nah, ini yang agak gua bete sebenarnya. Soalnya ini harus narik ya, kayak narik dari samping. Harusnya sih gampang. Tunggu dulu. Ini kelihatannya, oh ya bisa. Kita tarik di sini, ya. Jadi jangan tarik dari busanya, BTW tariknya gini. Nah, biar nggak patah ya. Nah, udah gitu. Nah, ini harusnya tariknya gampang. Tapi agak susah ternyata. Ini nggak nempel kan ya. Wah, agak ngeri ternyata. Kalau terlalu ngeri, gue nggak mau ngeresikoin sih. Mungkin nanti teman-teman yang mau coba boleh dicoba. Tapi ini asli susah banget loh. Ini kayak nggak ada ininya loh, kayak dijahit malah. Kita coba sekali lagi, kalau susah kita skip aja nanti. Kayak si ALV lagi, G2 Sparta ya. Kayaknya dijahit ya. Nanti gue update deh, soalnya gue nggak mau ngerusak helmnya juga nih. Jadi kita buka secara konvensional, tinggal dikedepanin. Oke, ini bagian dalamnya. Ini agak kehalang sih, harusnya bisa lebih terang. Nah, itu IPS-nya. IPS-nya standar. Di sini ada kode FF2. Ya, asumsikanlah itu full face 2 berarti ya. Ini IPS yang jenis keduanya. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada lubang, 2 lubang di sini. Menariknya, ini di tengah tuh ada lubang lagi. Jadi emang sempat ada kerasa semliwir ya di atas, di ubun-ubun itu emang sih. Kayak walaupun ya sebenarnya kalau di atas ini emang nggak ada, tapi kayak ada angin masuk aja gitu dari atas. Ternyata ada lubang di sini. Terus di sini ada lubang exitnya 2, kayak dia ngeluarin udara yang masuk. Dan kelihatan di sini sebenarnya ada sedikit ini ya, alur channeling, tapi nggak terlalu tegas gitu. Makanya dia nggak begitu kerasa untuk airflow-nya gitu. Mungkin untuk kalau misalkan nanti ke depannya bisa ada channeling yang lebih baik, itu lebih mantap lagi sih. Dan untuk intercom, next question ya. Karena pasti sekarang nanya, "Bang, ada bisa intercom nggak? Ada lubangnya?" Di sini ada sebenarnya. Ya, dimana di sini harus dibuka. Cuman kalau ngelihat dari konstruksinya ya, oke, dia tuh kecil banget lubangnya. Ini kayaknya kalau misalkan untuk ukuran intercom rata-rata sih nggak akan masuk ya. Dan dia nggak ada coakan untuk kabel, jadi ini bakal agak ribet sih. Tapi ada ya si lubangnya, walaupun kayaknya kalau pasang agak susah karena ukurannya terlalu kecil. Nah, bisa dilihat ya, di sini IPS untuk kepala sampai belakang, ini IPS. Tapi untuk samping sama mulut dia nggak ada IPS-nya. Di situ kayak busa gitu ya. Oh, ini plastik. Ya, plastik terus ada busanya di dalam. Jadi cuman busa aja, bukan IPS. Makanya untuk bagian samping sama mulut itu dia non protektif. Tapi balik lagi, keamanan itu balik lagi ke gimana kita bawa motornya dan seberapa aware ketika kita pas di jalan. Dan ya, untuk harga 300.000 ini konstruksinya sih ya rapih ya. Cuman ya mungkin nanti bisa ditambah lagi gitu ya. Ya mungkin bakal nambah sedikit ya untuk harga helmnya sih kalau misalkan nambah IPS. Cuman baik lagi, kalau nambah IPS mungkin agak ya ada perubahan ke si busa ya sama ukuran shellnya. Karena untuk helm ini ukurannya dia bisa dibilang agak gede ya. Dan yang pasti shellnya dia cuma 1. Alright, itu bagian dalamnya. Dan sekarang gimana untuk verdict si helm ini? Well, intinya sih helm ini untuk di harganya dan untuk kualitasnya itu bagus ya, gitu. Untuk dari finishingnya gitu, dari ventilasi yang fungsional dengan apa namanya build quality yang oke, gitu. Ini punya potensi sih. Jadi who knows kan, gitu, kayak merek-merek kayak JPN gitu, terus ALV dan banyak merek lainnya sebenarnya yang mungkin yang nggak akan gua bahas semua gitu ya, karena mirip-mirip untuk spesifikasi dan kriterianya. Itu ya bisa aja mereka mulai merambah ke kayak helm yang lebih bagus. Oke. Walaupun ya memang pasar untuk kayak JPN, ALV itu kan ya untuk di range paling semahal-mahalnya itu 500 ribuan. Kalau di atas itu kan ya kita tahu lah kayak siapa yang menguasai di range di atas 500 ribu. Jadi ini helm cocok lah untuk harian gitu ya. Mungkin untuk jarak jauh itu gua kurang rekomendasi. Soalnya untuk
IPS-nya dia cuman melindungi atas sampai belakang. Jadi ini IPS-nya ya kayak helm half face aja sih gitu. Jadi untuk si chin sama cheek-nya, untuk pipi itu dia non-protektif sifatnya. Jadi untuk harian oke, gitu ya. Mau lucu-lucuan buat Sunmori, buat photoshoot, really nice. Dan itulah JPN Kyo 7, atau yang gue suka sebutnya adalah Kyonana atau Kyoshi. Kyonana lah ya, biar beda sama si Kyoshinya. Oke, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Selanjutnya kita bakal bahas helm, apalagi gue gak tahu sih jujur gitu ya. Tapi kemungkinan besar kita bakal bahas perbandingan RSV FFS 21 sama FFC 21 batch yang paling baru. Terima kasih buat yang belum subscribe. Oke, pastikan teman-teman subscribe biar selalu up to date sama konten Surya Kusuma. Dan klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang penasaran sama helm JPN ini. Dan kalau misalkan penasaran sama helm yang lainnya, gue udah cukup banyak review. Ya. Oke, terima kasih dan see you on the next episode. Ciao.